Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman budaya, di mana sebanyak 1.340 suku bangsa hidup di negara ini. Keberagaman budaya ini merupakan harta yang harus kita lestarikan bagi bangsa Indonesia. Sayangnya, kebanyakan orang menganggap bahwa budaya-budaya lokal kita kalah saingannya dengan budaya luar. Apa masalahnya? Dengan hasil perjuangan pahlawan Indonesia dalam melawan penjajah, Indonesia dapat merebut kembali tanah air kita dan diproklamasikannya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka dibangunkanlah Monas untuk mengenang perjuangan para pahlawan kita pada tahun 1961. Semua orang pasti mengira bahwa mungkin Indonesia sudah terbebaskan dari segala bentuk penjajahan, ancaman melalui jasa-jasa para pahlawan kita. Apakah benar? Melihat dari aspek kolonialisme, Indonesia mungkin sudah terbebaskan dari segala bentuk penjajahan. Tapi ada satu bentuk penjajahan yang sampai saat ini kita rasakan, westernisasi. Sebelum kita memasuki lebih dalam bagaimana dampak westernisasi dalam kehidupan, kita harus mengenal apa itu westernisasi. Westernisasi diambil dari kata west, yang berarti barat. Maka, westernisasi adalah masuknya budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia. Tapi, jika dilihat, jarak antara Indonesia dan negara barat terlihat sangat jauh. Bagaimana budaya barat bisa masuk? Dengan adanya globalisasi, budaya barat pun masuk ke Indonesia. Perkembangan teknologi dan komunikasi menjadi salah satu alasannya. Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, mindset orang-orang pun terlihat mulai berubah. Mereka cenderung menyukai budaya luar dibandingkan dengan budaya kita sendiri. Pandangan mereka terhadap budaya kita sendiri pun mulai dilupakan. Westernisasi sudah banyak mempengaruhi budaya-budaya di Indonesia, seperti makanan, fashion, dan dekorasi yang bergaya kebarat-baratan pun mulai menghantui pikiran mereka. Ini Kak, boleh nanya sesuatu? Boleh. Aku mau tanya, Kakak tahu westernisasi itu apa nggak? Ya tahu. Menurut Kakak itu baik apa buruk? Menurut saya ada baiknya dan ada buruknya. Apa itu? Jadi kalau buruknya, kayak misalkan di budaya luar itu kan ada salah satu contoh menikah sama jenis, boleh menikah dengan sesama jenis. Nah itu buruk banget sih. Kalau Indonesia kan nggak bisa ya. Jadi nggak boleh dan nggak bisa. Jadi jangan sampai diikutin. Terus kalau misalkan bagusnya mungkin ada beberapa hal yang kayak misalkan ada beberapa gaya rambut ataupun fashion yang Indonesia tidak pernah kepikiran sampai ke situ, itu bisa lebih keren lagi mengembangkan imajinasi tersebut. Ya, kalau menurut Kakak westernisasi itu berdampak banget nggak ke masyarakat di Berdampak Indonesia? banget. Tapi itu berdampaknya ada negatif sama positifnya. Jadi sebagai anak-anak muda Indonesia itu harus banget bisa memilih atas dampak tersebut. Jadi kalau bisa itu ikutin dampak positifnya, tapi jangan ikutin dampak negatifnya. Oke, terima kasih. Yuk, sama. Pak Wahyu, jadi Bapak tahu nggak apa pengertiannya westernisasi? Westernisasi itu budaya barat yang masuk ke Indonesia. Terus Bapak tahu nggak apa sih contoh-contohnya? Contohnya dari makanan, McDonald, ya, seperti sate,
Nenek. Terus kalau misalnya dampak positifnya ada nggak kira-kira? Dampak positifnya ada, komunikasi lebih luas. Saya kan bisa video call, dulunya nggak bisa. Udah gitu ya. Siap apa? Ya. Semua yang dikatakan mereka memang benar. Westernisasi pastinya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya seperti masuknya budaya-budaya asing yang dapat menghilangkan rasa nasionalisme, hilangnya moral-moral bangsa, dan lain-lain. Dampak positifnya seperti berkembang pesatnya teknologi komunikasi di Indonesia dan belajar memahami budaya baru. Kesimpulannya, janganlah ambil dampak negatif dari westernisasi, ambillah dampak positifnya.